Sana, Bu Arta, sales manager. Halo Pak Ibu. Hai, silakan. Iya, kenalin teman saya Devi. Dia mau cari tempat untuk reservasi. Aku mau nyari tempat makan nih buat keluarga aku. Aku ada acara kumpul-kumpul gitu buat minggu depan. Kita duduk dulu sambil kita cerita-cerita. Mungkin saya ada beberapa tempat untuk referensi untuk acara mbaknya nanti. Untuk di Balai Udang sendiri, kita ada beberapa venue yang bisa untuk family sendiri. Jadi misalnya seperti Balai Kambang, itu bisa 8 sampai 20 orang. Nah, tempat yang kita dudukin di sini itu namanya Balai Tanjung. Ini di sini bisa dari 25 orang sampai 50 orang. Cuman kalau nanti acaranya ada anak-anak, kita juga ada playground. Oh, luas juga ya tempatnya sampai ada playground segala. Oh iya Mbak Devi, hari ini chef kita lagi ada pembuatan ice cream, sorbet, sama gelato. Mungkin bisa dilihat nanti gimana cara pembuatannya. Mungkin bisa dijadikan alternatif dessert untuk acara keluarga Mbak Devi nanti. Oh, boleh tuh. Kebetulan aku juga suka banget sama es krim, jadi kayaknya pas banget buat dessert nanti. Ayo kita langsung lihat aja gimana cara pembuatannya. Perkenalkan ini Pak Agus, chef kita. Oh, ini chef yang lagi ada cara buat es krim. Ya, kita mau bikin es krim sama sorbet hari ini. Nah, kamu tahu nggak sorbet apa, es krim apa, gelato itu apa? Es krim, sorbet, sama gelato. Ya udah, kalau mau tahu, ntar saya jelasin deh. Saya lagi mau bikin juga, kebetulan mau bikin. Ayo kita sana yuk. Nah, tadi kan kamu mau tanya ini gimana proses pembuatan gelato. Nah, tapi sebelum saya jelasin proses pembuatan gelato, saya perlu kasih penjelasan ya. Jadi gelato sama es krim itu beda. Gelato itu adalah makanan frozen yang terkenal di Italia. Sedangkan ice cream adalah makanan frozen yang lebih dikenal di Amerika. Sedangkan sorbet itu salah satu jenis frozen food yang terbuat dari sari buah. Nah, oke, sebelum saya lanjutkan, jadi gelato sama ice cream, perbedaannya itu adalah kalau ice cream itu menggunakan susu yang kadar lemaknya tinggi. Sedangkan kalau gelato itu menggunakan susu yang kadar lemaknya rendah dan tidak menggunakan krim. Sedangkan sorbet adalah makanan frozen yang dibuat dari sari buah. Nah, perbedaan yang lain, kalau gelato itu penyimpanannya di suhu minus 10 derajat. Sedangkan kalau ice cream, tempat penyimpanannya, dia sampai suhunya minus 18 derajat. Nah, itu perbedaannya. Jadi, kalian bagi yang mau nyicipin gelato, ice cream, ataupun sorbet, kalian akan tahu nih, bedanya gelato, es krim, sama sorbet. Nah, kalau bagi yang mempunyai tidak suka dengan gula atau diabetes, jadi hindari yang ice cream. Jadi bisa kalian mencicipi yang namanya gelato atau sorbet. Nah, itu sekilas dari saya terkait dengan perbedaannya ya. Oke, tadi kan sudah saya jelasin tuh bagaimana cara perbedaan gelato sama es krim. Nah, sekarang yang pertama nih, saya akan coba ngejelasin cara pembuatan gelato. Nah, ini bahan-bahannya bisa dilihat di sini ya. Ini ada susu yang kalori lemaknya rendah. Kemudian kita juga pakai gula. Kemudian ada glukose. Ini juga ada maizena. Nah, yang paling penting di sini kita menggunakan cocoa powder ya. Cocoa powdernya kita pakai yang ini. Nah, untuk prosesnya adalah yang pertama itu adalah krim atau susu kita panaskan.
Oke. Nah, susu ini jangan semuanya ya, tapi susu ini kita sisakan kurang lebih seperempat. Ya. Nah, kemudian gulanya kita masukin. Oke, kita masukin ini glukose ke dalam adonannya. Glukose bisa didapatkan di toko-toko kue ya. Kemudian sedikit garam untuk nambah gurihnya. Kemudian kita tunggu krim ini sampai dia suhunya mencapai di atas 60 derajat. Ya, kita aduk. Pastikan gula di dalam susu ini larut ya. Jangan sampai ada kerak yang bisa menimbulkan aroma hangus nantinya. Oke. Nah ini sambil nunggu ini, saya akan campur dulu ini maizena. Maizena kita campur dulu di sini. Dan ini juga coklat powdernya. Kita jadiin satu dalam satu bowl. Nah, untuk melarutkannya, sisa krim tadi kita pakai untuk melarutkan susu ini. Agar hasil gelatonya lebih bagus, nanti kita saring. Nah ini udah tercampur rata ya. Udah larut semua, coklat powder dan maizenanya sudah tercampur rata. Tidak ada gumpalan, tapi untuk lebih meyakinkan nanti kita saring lagi. Nah, untuk gelato sendiri nanti ini sebelum diproses ke dalam mesin, kita harus pastikan gelato ini dalam kondisi dingin. Artinya suhu yang dipakai adalah 23 derajat Celcius. Kenapa? Jadi karena nanti mesin yang akan kita pakai itu dia akan lebih maksimal jika mesin tersebut, adonan yang masuk ke dalam mesin tersebut dengan suhu yang di bawah 23 derajat Celcius. Ya, nanti saya akan tunjukkan cara mempercepat proses pendinginannya. Dan susu ini kita tidak perlu menunggu sampai mendidih ya. Oke, nah ini sudah mulai dia panasnya meningkat. Oke, kalau biar lebih yakin, biasanya sih kita menggunakan termogan ya untuk memastikan suhunya itu mencapai di atas 60 derajat. Oke, ini sudah 60 derajat, saya matikan. Nah, langkah selanjutnya, susu ini akan saya masukkan ke dalam adonan coklat powder dan maizena tadi. Oke, nanti setelah ini selesai semua, kita akan saring untuk memastikan biar tidak ada partikel-partikel asing yang masuk ke dalam adonan ini ya. Ini sudah saya siapkan saringannya sama wadahnya ya. Oke, nah ini adonan gelato udah jadi. Saya saring biar nanti tidak ada gumpalan-gumpalan dari sisa coklat powder atau maizena tadi yang tersisa. Karena nanti kalau ini tidak disaring, takutnya nanti di dalam mesin dia akan mengganggu proses pembuatan gelatonya. Nah seperti ini akan terdapat gumpalan sisa coklat powder yang tidak terlalu rata ya. Nah ini adonan sudah jadi. Oke, tadi udah saya jelasin ya cara pembuatan gelato. Nah, sekarang saya mau jelasin cara pembuatan daripada es krim. Udah tahu kan tadi bedanya? Kalau es krim itu dia menggunakan susu dan krim yang mengandung kadar lemak tinggi. Nah, di sini saya mau kolaborasi es krim dengan rasa Indonesia. Jadi saya akan buat es krim nangka namanya. Nah, tentunya bahan dasar yang dipakai adalah santan ya. Jadi ini santan kita masak dulu
Oke, kita masukkan ke dalam pan. Kemudian kita tambahkan gula, ya, gula. Kemudian kita tambahkan garam untuk buat rasa gurihnya ya. Kita aduk dulu. Apinya kecil saja, jangan terlalu besar. Kemudian kita masukkan glukose. Jadi glukose fungsinya untuk menstabilkan daripada tekstur es krim itu nanti. Oke. Kita panaskan. Sama dengan proses gelato tadi, kalau es krim kita juga panaskan sampai suhunya 70 derajat. Ya, kenapa harus 70 derajat? Nanti di es krim ini kita akan menggunakan putih telur. Ya, putih telur akan kita proses masak dia, kematangannya itu hanya sampai di suhu 70 derajat Celcius. Dan jangan lebih dari suhu tersebut. Ya. Oke, nah sekarang perbedaan inti daripada es krim dan gelato tadi, es krim, di sini saya menggunakan krim, ya, krim. Dan ini krim ini pada umumnya dia mengandung lemak tinggi. Dan juga saya menggunakan di sini yang namanya susu powder, ya. Kita masukkan di sini. Barengan sama dengan santan tadi ya. Oke. Kita tunggu sampai memang benar-benar adonan ini tercampur rata. Proses masak ini kayak kurang lebih kalau dengan satu resep ini kita menghabiskan waktu kurang lebih 30 menit ya, sampai proses pendinginannya nanti. Oke, ini sudah mulai tercampur rata, saya panaskan lagi sebentar. Oke. Nah, sambil menunggu proses ini, saya akan buatkan merengnya namanya ya. Karena kenapa kita harus pakai adonan mereng? Jadi dalam es krim tadi pada umumnya rasa yang akan ditampilkan dan tekstur yang akan ditimbulkan dari es krim itu akan menjadi sangat lembut ya. Sedangkan nangka ini kita gunakan nangka yang fresh. Nanti kita taburi setelah adonan es krim ini jadi. Oke, sambil nunggu ini saya akan buatkan merengnya dulu. Jadi pisahkan antara kuning telur dan putih telurnya ya. Nah ini putih telurnya kita pisahkan. Kita menggunakan untuk satu resipi ini 4 butir telur. Nah, nanti putih telur ini kita akan masukkan ke dalam mesin ini. Perlu diperhatikan ya, dalam pembuatan mereng, bowl ini memang harus benar-benar bersih dan kering. Jadi biar tidak ada kotoran lain yang ada di dalam mesin ini sehingga mempengaruhi proses daripada mereng tersebut. Nanti setelah setengah mengembang, baru kita masukkan gula perlahan-lahan. Tip dari saya, jangan masukkan gula sekalian. Kita harus masukkan pelan-pelan. Tujuannya agar gula itu benar-benar menyatu dengan putih telur. Kalau dimasukkan barengan, takutnya gula yang di bawah itu nggak kecampur rata. Jadi nggak maksimal mereng tersebut mengembangnya. Ini saya tambah kecepatannya. Nah, ini sudah mulai adonannya berbuih. Pada saat mulai berbuih, di sanalah saatnya kita memasukkan gula itu. Kita turunkan kecepatannya ya. Kita turunkan kecepatannya. Masukkan pelan-pelan. Jangan sekaligus masuk gulanya. Biarkan gula itu tercampur rata dengan putih telurnya. Oke. Pelan-pelan.
sampai semuanya tercampur rata. Baru kita bisa tambahkan speednya lagi ya. Ini sampai kecepatan maksimal. Nah, kemudian tip dari saya juga, kalau seandainya bowl yang dipakai masih mengandung air, itu akan mempengaruhi daripada proses mereng tersebut. Ya, jadi pastikan bowl dalam keadaan bersih dan kering. Oke. Nah, sembari nunggu mereng, kita selesaikan ini. Seperti yang saya bilang tadi, ini suhunya cuma sampai 70 derajat ya. Nah, ini aromanya sudah kecium ya. Aroma santan yang kita masak sudah kecium. Untuk krim, tidak perlu dimasak karena krim ini sudah ready to use ya. Jadi saran saya kalau pembuatan es krim, krimnya tidak usah di proses cooking karena ini sudah ready to use. Oke. Oke. Ini sudah mulai panas. Saya matikan. Nah, untuk adonan ini saya saring karena tadi ada susu powder yang saya masukkan di sini. Kunci pembuatan es krim maupun gelato, semua adonan itu lebih baik disaring. Karena nanti kalau ada partikel-partikel yang keras, itu bisa mengganggu mesinnya. Jadi takutnya nanti di mesin dia akan terganggu. Karena tidak boleh ada partikel-partikel yang lain selain adonan ya. Ini kita saring. Nah, partikel yang saya maksud seperti ini. Partikel-partikel ini akan mengganggu proses daripada mesin ya. Nah, kemudian baru saya masukkan krim. Ya, krim ini tidak perlu disaring karena dia sudah dari kemasannya dia sudah tidak perlu disaring ya. Nah, kita bisa masukkan langsung ke adonan santan ini. Oke, kemudian mereng ini sudah mulai mengeras. Saya matikan dulu. Oke, adonan mereng seperti ini akan saya campur ke adonan es krim. Nah, mereng ini berfungsi dia untuk membuat adonan es krim itu menjadi sangat lembut ya. Dan dimasukkan pada suhu masih saat adonan tadi itu masih panas ya. Karena ini juga akan mempengaruhi proses matangnya daripada putih telur tersebut. Kita aduk ya. Pastikan benar-benar mereng tersebut tercampur rata. Untuk gelato, untuk es krim ini bisa dimodifikasi macam-macam ya. Mau bikin es teler bisa ditambahkan. Cuman penambahan daripada bahan lain selain basic ini itu di luar es krim itu setelah keluar dari mesin es krim ya. Oke, es krim sudah jadi. Sekarang kita menuju ke proses pendinginannya ya. Tadi saya udah ngejelasin perbedaan antara gelato sama es krim ya. Nah, satu lagi dari proses makanan frozen itu ada namanya sorbet. Nah, sorbet ini berbeda dengan gelato dan es krim tadi. Kalau sorbet itu bahannya sama sekali tidak menggunakan susu ataupun krim. Namun bahan penggantinya yang dipakai adalah puree. Nah, di sini saya menggunakan purenya Bloch dari produk ini. Namanya Bloch Orange ya. Seperti ini. Kemudian juga ada lemon puree. Proses pertama yang saya lakukan adalah ini air ya. Kita masak airnya. Kemudian kita masukkan
gula. Oke. Kemudian kita tambahkan ini cinnamon stick sama star anise ya. Kenapa saya masukkan ini? Saya ingin sorbet saya tuh punya rasa aroma yang strong, ya. Ini kita masukkan. Kemudian kita panaskan. Ini kita panaskan sampai gula dan larut dalam air, ya. Kemudian kita infuse atau kita diamkan kurang lebih 20 sampai 30 menit ya. Tujuannya biar aroma yang keluar dari star anise dan cinnamon stick itu bisa meresap ke dalam sirupnya. Nah, di sini saya menggunakan juga wine ya. Saya ingin mencoba sensasi yang berbeda untuk sorbet saya kali ini, ya. Saya di sini punya Dragonfly wine dari Hatton, ya. Dan juga ini namanya Pinot de Bali. Jadi nanti akan saya combine ya. Jadi di sini akan ada sensasi antara rasa blood orange, lemon, dan wine. Dan ini nanti akan sangat-sangat segar ya. Kemudian kita akan padu dengan gula yang sudah bercampur aroma star anise dan cinnamon. Jadi kalian bisa bayangkan gimana nanti rasanya daripada sorbet ini. Oke, ini kita panaskan. Ya, jadi sorbet dengan es krim maupun gelato itu dia tanpa menggunakan sama sekali krim. Oke, ini kita didihkan. Oke, sambil menunggu ini mendidih, saya akan parut ini. Kita gunakan parutan kulit lemon ya. Jadi kita pakainya 1 biji aja cukup ya. Karena ini hanya untuk menambah daripada aroma sorbet tersebut ya. Dan ini rasanya akan jadi segar. Tercium dari aromanya ya. Oke. Kita masuk sini. Nah, ini sudah mendidih ya. Sudah mendidih, kita akan istirahatkan atau kita infuse biar benar-benar cinnamon stick dan star anise-nya ini meresap. Tunggu sebentar. Nah, ini aromanya sudah kecium ya. Aroma star anise dan cinnamonnya sudah mulai tercium. Baru kita matikan. Dan ini kita diamkan kurang lebih 30 menit dengan keadaan ditutup ya. Jadi aromanya biar tidak keluar. Oke, kita tunggu ini sampai 30 menit dan dingin. Ini sudah 30 menit ya. Saya akan campurkan adonan puree tadi ke dalam adonan ini. Oke, ini lemon. Dan ini blood orange-nya. Jadi puree ini tidak perlu dimasak lagi ya. Karena ini sudah sudah diproses masak dari kemasannya. Saya saring. Nah, ini setelah semua puree tercampur rata, kita pindahkan ke dalam bowl. Seperti biasa kita saring semua ya, biar tidak ada partikel-partikel lain yang masuk ke dalam mesin es krimnya. Oke. Ini sudah. Nah, terakhir baru kita masukkan wine-nya ya. Jadi ini kandungannya nanti silahkan tanya-tanya di webnya kita ya kepada Hatton Wine.
Ini kita campur semua. Wow, look at that. Ini warnanya akan berubah dia ya. Dan ini saya tambahkan ini Pina de Bali ya, untuk membuat rasa yang sensasinya benar-benar luar biasa nanti. Oke, kita setengah saja. Oke, sorbet sudah ready. Sekarang akan saya dinginkan dulu ya. Nah ini saya tunjukkan kepada kamu bahwa ini mesin namanya blast freezer. Kelebihan dari mesin ini, dia mampu mendinginkan makanan panas itu bisa mencapai dalam waktu 3 menit, yang mana kalau umpamanya kita mau mendinginkan sesuatu itu butuh waktu berjam-jam, tapi dengan adanya mesin ini dia mampu mendinginkan kurang lebih 3-5 menit. Oke, sekarang saya akan tunjukkan proses akhir daripada pembuatan gelato dan sorbet tadi. Jadi untuk melakukan proses pembuatan gelato dan sorbet, kita menggunakan mesin seperti ini ya. Ini namanya mesin pembuatan gelato ya. Jadi kapasitas mesin ini dia maksimal mencapai 3 liter. Ya, kalau sekarang kita buatnya cuma 2 liter. Jadi ini corong untuk masukkan adonan tadi. Oke. Pastikan ini terkunci ya. Jadi tidak akan ada keluar adonannya. Kemudian kita masukkan adonan yang sudah dingin tadi ya. Hai, saya Glenn dari PT Mastrada Indonesia. Kita bergerak di bidang kitchen equipment. Kita ada 10 cabang di seluruh Indonesia. Saat ini kita bekerja sama dengan IPA Bali untuk mempresentasikan gelato, ice cream, sama sorbet. Nah, untuk mensupport ini kita menggunakan mesin Tyler 104 modelnya. Terus untuk Tyler sendiri penggunaannya memang untuk batch freezer. Memang ini old fashion banget, tapi kita biasa memakai pasteurisasi yang terpisah. Nah, cuma untuk saat ini yang digunakan adalah Tyler sama Inox. Nah, kenapa digunakan Tyler sama Inox? Karena untuk Tyler sendiri dia bisa memproduksi 2 liter sampai 3 liter ice cream. Untuk Inox sendiri sebenarnya penggunaannya adalah untuk menjaga supaya karena untuk ice cream itu kan dia ada offerannya sehingga dia mengembang. Nah, dia menjaga kestabilan dari si ice cream tersebut. Jadi kenapa digunakan blast freezer? Nah, blast freezer ini sendiri sangat cepat sekali digunakan, hanya dalam waktu 15 menit. Blast freezernya sendiri kita brandnya ada Inox dan ini dari Italia.